Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sepakat untuk membentuk gugus tugas tingkat tinggi baru guna memperkuat kerjasama yang sudah ada. Rutte dan von der Leyen bertemu di Brussels untuk pertama kalinya sejak kepala NATO yang baru menjabat pada tanggal 1 Oktober, membahas pentingnya kemitraan yang erat dan strategis antara Uni Eropa dan NATO. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menilai bahwa Uni Eropa kini telah menjelma menjadi organisasi militeristik dan bertujuan membendung Moskwa. Lavrov menilai saat ini Uni Eropa tidak jauh berbeda dengan NATO. Organisasi politik dan ekonomi itu belakangan ini diketahui telah menandatangani sebuah deklarasi yang menurut Lavrov berisi kesepakatan bahwa NATO akan memastikan keamanan Uni Eropa. Perjanjian itu menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai ancaman paling buruk bagi keamanan Eropa dan Atlantik dalam beberapa dekade terakhir. Kemudian, perjanjian Uni Eropa-NATO juga menyebutkan bahwa saat ini merupakan titik kunci bagi keamanan dan stabilitas Eropa dan Atlantik. Deklarasi itu lantas mendesak kerjasama yang lebih erat antara Uni Eropa dan NATO dalam menghadapi ancaman keamanan, sehingga dapat berkontribusi memperkuat keamanan di Eropa dan sekitarnya. Meski demikian, deklarasi itu tidak secara gamblang menyatakan bahwa NATO akan memastikan keamanan Uni Eropa. Sementara itu, sejak Rusia menginvasi Ukraina, Finlandia dan Swedia yang sebelumnya merupakan negara netral akhirnya mendaftar menjadi anggota NATO. Dalam beberapa kesempatan, Rusia sempat dijanjikan bahwa NATO tidak akan berekspansi. Namun, menurut Lavrov, janji-janji itu hanyalah omong kosong belaka. Pasalnya, semakin banyak negara yang justru ingin bergabung dengan NATO. Kendati demikian, Lavrov menyatakan bahwa upaya NATO untuk menghancurkan Rusia justru membuat negara itu semakin kuat. Mereka sepakat untuk membentuk gugus tugas tingkat tinggi baru guna memperkuat kerjasama Uni Eropa dengan NATO yang ada dan untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang terus berkembang. Perencanaan untuk pertemuan pertama gugus tugas tersebut diharapkan dapat berjalan maju dalam beberapa minggu mendatang. Mengomentari perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada Februari 2022, pernyataan tersebut mengatakan bahwa itu adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan di benua Eropa, dan dugaan pengerahan tentara Korea Utara untuk mendukung Rusia merupakan eskalasi yang signifikan, serta ancaman serius bagi keamanan Eropa dan perdamaian global. Rutte mengatakan pasukan Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan bahwa unit militer Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah Kursk. NATO, ormas terbesar di dunia. Oh my God! NATO didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949. Saat itu Amerika Serikat, Kanada, juga 10 negara Eropa, yaitu Belgia, Belanda, Luxembourg, Norwegia, Denmark, Prancis, Italia, Portugal, Islandia, dan Britania Raya menandatangani Perjanjian Washington. NATO didasarkan pada prinsip saling membantu dan pertahanan kolektif. Menurut pasal 5 dari perjanjian tersebut, serangan terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi, dan negara-negara anggota diwajibkan untuk memberikan bantuan militer jika diperlukan. Sejak berdirinya, NATO telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 1952, Yunani dan Turki ikut bergabung menjadi anggota, diikuti oleh Jerman Barat pada tahun 1955. Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991, NATO mulai mengajak negara-negara bekas blok timur dan memperluas kerjasama dengan negara-negara di luar wilayah Atlantik Utara, termasuk Ukraina yang terus dibantu dalam perang melawan Rusia sampai saat ini.